Halo, apa kabar? Saya Sunarif dari Forum News Network bersama dengan Habib Rocky Gerung. Al-Mukarram Rocky Gerung. Ramadan, rupanya orang banyak kalau ketemu Bung Rocky manggilnya begitu dia. Kalau nggak Habib dibilang Al-Mukarram Rocky Gerung. Saya dimikir-mikir apa ceritanya ini gitu Bung Rocky. Ya itu saya nggak anggap tanda pujian tapi sekedar tanda keakraban, karena keakraban lebih bernilai daripada pujian. Oke. Walaupun kekuasaan nunggu terus pujian tapi nggak dapat keakraban mereka. Anda nggak merasa bahwa ini juga merupakan jaminan pintu surga gitu, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur? Pintu surga itu disediakan pada semua orang dan bisa kita pilih sendiri sebetulnya. Ada pintu yang lewat kiri, lewat kanan, itu sama aja tuh. Kan yang di ujungnya kan masuk apa enggak tuh. Kalau baru di depan pintu itu bisa juga ditendang sama malaikat. Iya. Oke. Tapi kalau gitu karena memang kita belum ingin masuk surga dan juga belum ingin masuk neraka, tentu saja belum nggak ingin. Kita ngomongin urusan dunia dulu ya, ngurusin masa lampau. Jangan, kalau urusan surga neraka itu masa depan. Sekarang kita ngomongin masa lampau dulu berkaitan dengan heboh. Kamu sejarah nih Bung Rocky, ternyata masih berlanjut karena sudah yang sangat menarik itu ada klaim-klaim meskipun PBNU menganggap bahwa itu sudah selesai, keluarga Gus Dur juga menganggap selesai dengan soannya Nadiem Makarim ke PBNU bersama Hilmar, tapi publik ternyata menganggap ini tidak bisa harus dibikin selesai begitu saja. Termasuk sejarawan saya misalnya menonton komentar dari sejarawan Anhar Gobong dan sebagainya yang melihat bahwa ini nggak bisa dianggap sepele, bahwa begitu ketemu minta maaf dan itu selesai gitu. Ya maaf itu kan pengakuan kesalahan personal itu. Dan kamus itu bukan urusan personal, itu ada tim, ada researcher segala macam itu, dan tentu ada proofreader terakhir tuh. Kan mesti diteliti dulu sebelum ya maaf oke, ya, apalagi bulan suci Ramadan. Tetapi masalah ini adalah masalah yang laten itu. Karena dia laten sifatnya, maka setiap saat dia bisa berulang lagi tuh, jadi manifest. Nah, dalam keadaan semacam itu kita menghitung di belakang isu ini lalu terjadi pengelompokan politik baru. Yang sana ingin membela mati-matian, yang sini menganggap bahwa ada kesengajaan itu. Nah, kalau dia nggak diselesaikan, diteliti forensiknya misalnya, ini akan menimbulkan curiga-mencurigai. Nanti setiap kamus yang akan diterbitkan itu juga belum apa-apa udah menimbulkan kontroversi itu. Apalagi datanya kemudian dibongkar satu persatu, bahkan dilihat siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk tuh. Jadi betul-betul sesuatu yang memang boleh dianggap sebagai nggak ada urgensinya sebetulnya. Tapi justru karena itu diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang memang secara urutan peristiwa berkali-kali melakukan kesalahan, maka orang menganggap masa berkali-kali ada kesalahan, pasti itu kesengajaan, kan itu soalnya. Iya betul, kalau Anda bilang berkali-kali itu kan kalau kita catat banyak sekali nih kejadian selama Nadiem ini, mulai dari soal frasa hilangnya agama, kemudian ada PP pun minta diralat. Bayangkan PP yang ditandatangani oleh Presiden minta diralat karena tidak masuknya mata pelajaran bahasa Indonesia dan Pancasila. Kemudian sekarang ini kamus ini yang bikin heboh. Nah, sekarang supaya fair, apa sih yang bikin ribut ini? Rupanya ada media misalnya Kumparan sudah membuat semacam tabulasi nih Bung Rocky ini. Ya, ini menarik. Dan data-datanya itu saya baca saja ini ya, kita tampilkan deh ya Bung Rocky. Ternyata ada 10 organisasi tokoh di Kamus Sejarah Jilid 1. Ini belum jilid 2-nya dibicarakan. Yang paling banyak itu PNI. Ada 14 orang. Kemudian Budi Utomo ada 9 orang, PKI 8 orang. Kemudian Indonesia Muda 5 orang, Muhammadiyah 5, PETA 5, Serikat Islam 5, NU 4, Partai Masyumi 4, Perhimpunan Indonesia 4. Saya nggak lihat PSI ini di tabulasi ini. Artinya kalau toh mungkin ada, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Saya jadi teringat dengan mau nggak mau akhirnya saya melongok masa lalu, bahwa kemudian yang dimunculkan ini PNI dan PKI.
dan, dan kemudian tokoh Masyumi dan tokoh PSI itu tidak porsinya tidak sebesar mereka. Ini kan bagi orang yang memahami sejarah jadi bertanya-tanya apa yang terjadi begitu ya, Bung Rocky. Secara gampang mereka yang tahu peta konflik di Orde Lama langsung menganggap bahwa oh kalau begitu ini kamus Nasakom kan jadi begitu. Adanya cuma yang nasionalis dan komunis. Kalau PSI ya PSI itu kan dibubarin sama Bung Karno karena musuh Bung Karno. Tapi kan Sultan Syahrir Perdana Menteri pertama Indonesia tuh. Betul. Sultan Syahrir debat di diplomasi PBB itu. Masyumi bersama-sama PSI pernah membentuk kabinet, mungkin berapa kali bentuk kabinet. Yang justru mesti dirayakan karena PSI partai sekuler, Masyumi partai agamis, toh bisa bentuk kabinet sama-sama tuh. Kan itu justru yang mesti jadi pelajaran tuh. Jadi ya terlihat langsung dari data itu tanpa kita mencurigai, udah terlihat bahwa itu adalah kamus Nasakom. Nasakom bersatu apalagi gitu. Oke. Nasakom part 2 dong ya sekarang ini kan karena sudah di masa lalu gitu. Ya namanya apa Nasakom zaman now itu. Oh iya menarik ini. Kamus Nasakom zaman now ini terminologi ini perlu dimunculkan lagi karena saya kira buat anak-anak muda sekarang tidak begitu paham tentang Nasakom. Anda mungkin bisa review sedikit apa sih yang dimaksud dengan Nasakom itu dan kemudian apa ceritanya dulu dengan Masyumi dan PSI kok dibubarkan. Orang yang tahu sekarang itu dibubarkan oleh rezim sekarang adalah HTI dan FPI. Ya istilah Nasakom itu enak diucapkan kan suku katanya Nasakom, nasionalisme, agama, komunis gitu. Kan ini semua adalah semacam ambisi Bung Karno. Ini ambisi yang bagus untuk mengikat Indonesia di dalam variasinya kaum agamis, kaum nasionalis dan kaum komunis. Tapi Soekarno menganggap bahwa hanya melalui saya Nasakom itu bisa dipersatukan. Jadi sebetulnya ini Soekarnoisme juga tuh dan dalam keadaan ada perang dingin, Soekarno mau perlihatkan pada dunia bahwa nggak benar nasionalis bisa tidak suka dengan komunis, nggak benar agama nggak suka dengan komunis. Karena dalam teori nggak ada nasionalisme itu bersekutu dengan komunis, karena komunis itu ideologinya internasional, masa jadi nasional. Beberapa versi dalam Marxisme Eropa memang pernah diuji cobakan dalam bentuk Bonapartisme. Kalau kita mau ngajarin teorinya. Tapi sekali lagi itu adalah arogansi, ambisi Presiden Soekarno. Ambisi pada waktu itu karena dia ingin bertanding di dalam politik dunia dengan Uni Soviet. Nah, lalu kemudian setelah agama dengan komunis kan juga itu seperti minyak dengan air kan? Iya. Tapi ya karena memang dipaksakan seolah ini poros persatuan itu. Persatuan di bawah bendera Soekarnoisme, maka diakalin lah itu, walaupun kita tahu bahwa itu pasti secara ideologis nggak bisa fit and proper, tidak match. Tapi memang Bung Karno menginginkan itu. Kan Bung Karno sejak muda itu punya semacam cita-cita untuk cita-cita mistik bahkan untuk melihat Indonesia yang besar. Jadi kebesaran itu adalah ide Bung Karno, melihat Indonesia besar. Berbeda dengan Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta yang menganggap bahwa apa gunanya sih kebesaran Indonesia itu? Yang penting manusianya itu terdidik, berakal itu. Nah, karena itu kemudian terjadi perbedaan bahwa PSI Sultan Syahrir mulai dengan pendidikan nasional Indonesia karena basisnya adalah pengetahuan. Bung Karno nggak peduli dengan pengkaderan, dia pidato langsung lalu mass forming, ada massa besar. Jadi massa versus kader sebetulnya. Nah, ketika terjadi perselisihan politik di dalam soal semacam itu, mau mendahulukan mana, bangsa atau otak, kira-kira begitu. Bung Karno jengkel, maka dibubarinlah dua partai itu yang dianggap bertanggung jawab pada upaya mendongkel Bung Karno lewat PRRI Permesta. Jadi Masyumi dan PSI itu dibubarkan karena dianggap menentang ide persatuan besar dari Bung Karno. Bung Karno anggap begitu. Oke. Nah, ini kan jadi nyambung sekarang mau tidak mau ya publik kalau terhubung dengan sejarah masa lalu karena bagaimanapun juga pemerintahan sekarang ini adalah pemerintahan PDIP karena presidennya juga PDIP dan partai terbesar PDIP. Nah, kok seperti sebuah kebetulan gitu kalau kemudian kamus yang
muncul itu yang terbesar jumlah terbanyak muncul adalah PDI, dan kalau dari partai politik PDI dan PKI, sementara kemudian NU kan di masa lalu juga NU itu adalah partai politik, terus kemudian Masyumi dan PSI sebenarnya yang jumlahnya lebih kecil, yang malah sejauh ini nggak muncul namanya kalau menurut tabulasi ini. Jadi kamus ini itu adalah pasal terakhir yang akhirnya membentuk badannya gitu kan. Jadi potongan terakhir yang kemudian terhubung tersambung. Lalu orang lihat, oh ternyata nggak kebetulan, ada desainnya. Di mana desainnya? Mulailah orang bongkar dari sejak Nawacita, lalu berurut pembentukan BPIP, lalu mulai orang hubungkan dengan penistaan Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Ya. Jadi garisnya akhirnya terlihat gitu, dan bagi sejarawan dengan mudah dia lihat bahwa memang ada semacam regrouping di dalam politik kita untuk memastikan bahwa hanya nasionalisme yang boleh atau hanya Soekarnoisme lah gampangnya untuk lebih mudah orang tahu itu yang boleh mengatur arah ideologi negara, dan itu kemudian menimbulkan reaksi pada masyarakat Muslim, pada politik Muslim tuh. Dan sekarang kemudian polarisasinya makin tajam karena mulai ada pembicaraan tentang poros kekuatan Islam, poros partai-partai Islam. Partai-partai Islam kemudian menganggap bahwa kalau begitu kita bikin blok baru aja tuh, karena kebetulan ada partai-partai Masyumi, Newborn, ada partai umat segala macam, ada P3 yang mungkin merasa lebih cocok kalau bikin blok baru tuh. Itu yang justru makin menegangkan keadaan. Dan sampai sekarang Presiden Jokowi nggak bisa ngomong. Bukan dia nggak mau ngomong, dia nggak bisa ngomong karena dia nggak ngerti petanya, dia nggak ngerti sejarah. Nah, karena Presiden nggak ngomong, maka orang bikin analisis lagi bahwa Presiden ternyata hanya betul-betul jadi tukang, jadi boneka atau jadi apa dulu, jadi petugas yang disuruh-suruh oleh kekuatan yang lebih besar. Lalu orang kaitkan lagi, lah kenapa Megawati mesti suruh Nadiem untuk mengubah pelajaran sejarah, kira-kira begitu kan? Jadi sempurnalah pasal itu tadi, mosaiknya akhirnya terlihat. Nah ini mungkin saya review sedikit supaya viewer kita memahami, karena saya kira sebagian besar viewer kita juga banyak anak-anak muda yang tidak terhubung dengan sejarah masa lalu ya. Kalau dimulai dari yang kita sebut selama ini ribut-ributnya kan diawali sebenarnya nggak terlalu ribut soal penentuan hari lahir Pancasila, karena pada waktu itu langsung ditetapkan pada 1 Juni. Padahal kita tahu bahwa tanggal 1 Juni itu kan sebenarnya ketika pidato Bung Karno. Jadi bukan di situ lahirnya Pancasila. Itu lahirnya Pancasila kan kita tahu 18 Agustus 1945 kan. Tapi kemudian ditetapkan oleh pemerintahan ini. Kemudian kita tahu juga ada ribut-ribut soal undang-undang HIP. Pada waktu itu kan ada istilah Ekasila, Trisila, Ekasila. Dan itu betul-betul persis rumusan pidato Bung Karno dalam pada tanggal 1 Juni itu kan. Dan dilanjutkan dengan sekarang ini, kelanjutan ini. Mulai soal sejarah, kemudian pelurusan G30 SPKI dan sebagainya. Jadi meskipun Bu Megawati menyatakan bahwa ada desoekarnoisasi, tetapi justru yang terjadi di masa Orde Baru selama 32 tahun kan begitu pernyataan Bu Mega kepada Nadiem. Sekarang yang terjadi adalah glorisasi terhadap Bung Karno, dan itu juga mengacaukan sejarah kan, terutama pada kelahiran Pancasila. Sebetulnya lebih jauh dari itu. Waktu Jokowi mau cari slogan kan terpaksa dia mesti pergi pada pidato-pidato Bung Karno. Bahkan Nawacita itu kan betul-betul dikaitkan dengan pidato Bung Karno itu. Tetapi begitu terlihat bahwa kekuatan politik yang sekarang itu melemah karena soal ekonomi, maka dicari cara supaya dia diikat ulang itu. Kan sebetulnya ini ikatan baru untuk memastikan buat tidak tercerai-berai kekuasaan istana sekarang oleh krisis ekonomi itu. Maka dibikinlah slogan-slogan nasionalisme. Itu khas di dalam yang disebut dalam teori politik regimentasi. Regimentasi artinya menguatkan kekuasaan yang mulai melemah dengan satu ide tunggal itu. Jadi seolah-olah dengan mengucapkan mantra-mantra Bung Karno maka selesai
problem kita. Dan milenial kan nggak ngerti, jadi udahlah ditulis aja dalam buku sejarah tuh. Betul. Nah, yang dilupakan bahwa banyak orang yang tetap menganggap Bung Karno itu tokoh, dan kita anggap Bung Karno adalah tokoh. Setuju. Nah, begitu Bung Karno disebut tokoh, maka orang buka lagi filenya kan. Bahwa memang Bung Karno punya ambisi untuk mempersatukan Indonesia itu. Betul. Tapi bukan dengan pendidikan politik, tapi dengan yang disebut pidato yang berapi-api itu, yang membangkitkan semacam rasa gagah dan dihubungkan dengan masa lalu. Nah, itu yang harus diterangkan, bahwa bagian itu justru yang menyebabkan feodalisme tumbuh ulang, sehingga orang memuji-muji Bung Karno lalu dianggap sebagai titisan dewa tuh. Bahkan buku-bukunya seolah-olah ada semacam peristiwa mistik dalam politik Indonesia, sehingga Bung Karno dihadirkan untuk menyelesaikan itu tuh. Diturunkan dari langit mungkin dalam bayangan banyak pemuja beliau tuh. Tapi orang lupa bahwa Bung Karno pada ujung hidupnya itu menginginkan kedudukan absolut. Jadi terpaksa orang kaitkan, wah kalau begitu Bung Karno kayak Xi Jinping sekarang mau jadi presiden seumur hidup atau jadi Putin, yang juga adalah negara-negara komunis kan. Jadi terhubung selalu dengan imajinasi. Nah, kesalahan dari tim Depdikbud ini tidak mampu melihat bahwa dunia berubah dan orang mulai mencurigai segala sesuatu yang seolah-olah jadi proksi dari kekuatan asing. Dengan kata lain, orang bisa hubungkan, wah itu jangan-jangan buku yang saya sebut tadi tanda kutip Kamus Nasakom itu dipesan oleh asing misalnya tuh, sebagai landasan ideologi untuk mendaratkan kepentingan ekonomi China misalnya tuh. Karena pertandingan proksi semacam ini kita kenal sebagai pertandingan awal, yaitu yang disebut soft power. Jadi memanipulasi sejarah, berupaya untuk menggelapkan fakta, itu semuanya adalah kalkulasi soft power supaya memudahkan nanti hard powernya mendarat kan itu. Yang mendarat itu adalah kepentingan ekonomi, kepentingan politik kawasan. Jadi kita mesti lihat dalam permainan global, setting global. Ya, dan kebetulan kalau kita lihat dari sisi sejarah ini seperti dejavu ya, terutama poros itu dulu kan dikenal sebagai poros Jakarta Peking kalau zaman dulu kan. Sekarang kan juga muncul kembali pemahaman seperti itu bahwa poros Jakarta Beijing. Dan dalam situasi ketika Indonesia ekonomi kita juga memburuk, jadi kita memerlukan bantuan dari Cina. Jadi ketika mereka coba mencari-cari apa yang saya sebut tadi sebagai glorifikasi sejarah di masa lalu, publik kemudian dihadapkan pada situasi, loh kok situasinya sama persis di masa lalu, dan yang kemudian berakhir dengan pemberontakan G30 peristiwa. Kalau mungkin kita mau netral menggunakannya peristiwa G30 SPKI yang diminta Bu Megawati untuk diluruskan tadi. Saya juga menganggap bahwa Ibu Megawati memang dalam usianya yang sekarang tentu menginginkan agar supaya reputasi dia sebagai putri Bung Karno dan pernah memimpin bangsa ini harus diingat oleh sejarah. Jadi ada juga keinginan untuk meninggalkan legacy yang melampaui segala macam hiruk-pikuk politik hari ini. Dan satu-satunya pengetahuan Ibu Mega tentang Indonesia adalah Soekarnoisme itu. Jadi masuk akal juga sebetulnya dilihat dari sisi Soekarno sebagai ayah dari Megawati itu. Tapi justru dengan cara itu Soekarno dikecilkan. Karena selama ini orang bicara Soekarno itu sebagai bapak bangsa, sebagai pemikir besar Indonesia itu. Sekarang orang cuma lihat Soekarno sebagai nama sebuah keluarga, yaitu keluarga PDIP itu kan. Itu mengecilkan sebetulnya. Jadi kalau yang mengucapkan itu misalnya, sebetulnya presiden dalam satu pidato mengatakan bahwa Bung Karno harus kita rayakan ulang. Dalam keadaan konflik baru internasional, pikiran-pikiran Bung Karno mesti disebutkan kembali itu. Itu jadi netral karena ditempatkan dalam konteks persaingan ideologi dunia baru sekarang tuh. Nah, sekarang Presiden Jokowi bingung mau ngomong apa karena udah didahului oleh Ibu Mega. Jadi Presiden Jokowi sekarang ketinggalan isu kan. Ibu Mega udah bilang revisi sejarah itu tuh. Masa Presiden mau bilang nggak perlu direvisi, itu berkelahi lagi nanti kan. Atau kalau Presiden bilang oke, saya setuju dengan Ibu Mega, maka ternyata Presiden memang juga adalah aparatnya Ibu Mega. Jadi serba susah gitu. Dan
Kayak main catur yang keblok, nggak tahu bagaimana tuh mau nawar remis. Padahal sebetulnya pion di sebelah kiri itu lagi mengancam ratunya tuh, dan itu soalnya tuh. Padahal waktu tinggal 2-30 menit. Ya, ya memang jadinya posisi Presiden Jokowi dilematis, tapi tanpa itu pun sebenarnya dengan dalam tanda petik Nadiem dipanggil atau menghadap Bu Megawati ini sendiri kan orang juga menjadi lebih ngeh gitu ya, semakin ngeh lah, meskipun malam ini juga sudah dengar soal itu bahwa sebenarnya yang berkuasa itu siapa gitu. Jadi Nadiem ini sebenarnya menterinya siapa, kok kemudian dia mendapat direction dari seorang ketua umum partai kan gitu, walaupun urusannya ini dalam hal ini beliau sebagai ketua dewan pengarah BPIP. Ya tapi tetap etikanya nggak bisa begitu kan ya. Kan ya atau mungkin Nadiem dikasih kartu PDIP itu baru habis dicetak, itu baru masuk akal tuh. Ya. Tapi Nadiem kan Ibu Mega tahu Nadiem ada di dalam masalah itu. Nadiem belum bisa putuskan apa sebabnya di Depdikbud terjadi kekacauan orientasi kurikulum itu kan. Mulai dari soal isi kurikulum yang menghilangkan agama segala macam. Kan Ibu Mega mestinya hormati Nadiem, biarkan dia selesaikan itu, biarkan Nadiem berkonsultasi dengan Presiden. Ya. Tapi kesalahan Ibu Mega adalah mungkin beliau juga tidak sabar melihat ini kok bangsa ini nggak ada arahnya tuh. Maka yang paling mujarab adalah mulai perubahan kurikulum, termasuk kurikulum yang mengajarkan sejarah 65 itu kan. Jadi di situ bagian yang agak kabur apa maksudnya Ibu Mega mengundang Nadiem. Nah kesalahan Nadiem mungkin juga Nadiem nggak tahu dia dipanggil mau apa. Jadi tiba-tiba muncul di pers begitu. Nadiem yang nggak punya pengetahuan sejarah juga nggak bisa sebut aja berdebat atau berbicara dengan Ibu Mega waktu diundang kan. Ya. Jadi Ibu Mega kalau anak sekarang bilang menang banyak Bu Mega tuh, karena Nadiem memang nggak ngerti apa-apa soal sejarah tuh. Okay. Lain kalau Nadiem ngerti, maka dia akan datang ke konferensi pers mengatakan saya bertemu dengan Ibu Mega minta saya luruskan, tapi saya punya poin sendiri dan itu belum selesai, maka akan ada pertemuan berikut lagi tuh. Kan Nadiem nggak bisa bantah itu, di situ sialnya Nadiem, maka dianggap bahwa Nadiem memang juga petugasnya Ibu Mega kan terbentuk opini itu. Nah, karena jadi petugas karena ingin selamat jabatan menteri. Ya, saya kira mungkin itu poin yang terakhir itu, karena sebenarnya peristiwa ini bocor pada publik itu kan ketika Nadiem itu selfie bersama dengan Ibu Mega dan kemudian diunggah di Instagramnya Nadiem. Ini kan Nadiem ini memang termasuk generasi milenial awal ya, kalau kita lihat kelihatan lahirnya dia. Itu artinya sebetulnya Nadiem mesti dibuatkan kamus gitu, kamus tentang tokoh-tokoh penting, namanya siapa, perannya apa, afiliasi politiknya kemana tuh, lalu relevansi pikiran dia sekarang dengan siapa. Jadi mestinya tim di Depdikbud itu siapkan semacam buku kecil, buku saku buat Nadiem, supaya setiap hari diganti buku sakunya tuh. Oh ini sejarah PKI, ini sejarah PSI, ini sejarah Masyumi itu. Jadi Nadiem ada referensi itu. Nah, karena nggak ada, maka dia gelagapan ketemu dengan Ibu Mega kan. Ya. Padahal ini menteri yang ngurus pendidikan loh, itu soalnya tuh. Ya, oke. Saya kira ini akan panjang ceritanya, karena walaupun kemudian keluarga dari Gus Dur menyatakan bahwa keluarga Hasyim Asy'ari cucunya ya, putrinya Gus Dur Yani Wahid menyatakan bahwa ini sudah selesai dan akan memberikan asistensi agar tidak salah lagi Nadiem. Tapi kan persoalannya kemudian publik melihat ini bukan hanya persoalan Hasyim Asy'ari, bukan hanya itu, karena tadi kemudian melebar-lebar dan ketika kita gabung-gabungkan puzzle-nya kita ketemu mosaiknya. Nah ini yang jadi persoalan sekarang. Ya betul, karena ini bukan soal keluarga Gus Dur atau keluarga Masyumi segala macam. Ini sejarah Indonesia, ini sejarah tentang politik negeri ini yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, itu sentimental aja. Yes. Bahwa Hasyim Asy'ari nggak disebut segala macam tuh. Tapi ini bukan soal itu tuh. Ini soal upaya untuk memetakan masa lalu kita dengan metode yang benar. Kan ini soal metodologi aja kan. Yes. Jadi saya selalu menganggap bahwa biarkan saja yang berkomentar itu adalah sejarawan yang terlatih di dalam memisahkan mana yang sentimental, mana yang rasional. Kalau urusan keluarga udah itu
ya ada kejengkelan tapi bisa dimaafin segala macam. Nah itu kan maafkan di antara orang yang tahu cara bermaafan. Tapi kalau politik tidak bisa diselesaikan dengan fasilitas keluarga, itu mesti betul-betul ada tim baru yang lakukan audit forensik, kira-kira begitu terhadap naskah itu. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky soal maaf. Nanti kita tunggu juga deh setelah Idul Fitri ya. Saya kira mungkin akan lebih pas. Ya, saya nggak tahu apa bahasa Jawanya kalau maafkan itu di apa? Bahasa Jawa ditunjuk. Ngapuro itu memaafkan. Ya kalau iya maafkan, tapi ini maafkan. Ngapuro-puro. Apa ya kalau bahasa Jawanya saling memaafkan itu? Saya tiba-tiba belum terpikir. Nanti saya cari kamusnya, tapi bukan di kamus sejarah. Saya kira saya cari di kamus bahasa Jawa. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Bye.